Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriatnadi Saputra. Saya bermaksud untuk menanggapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah pengantar manajemen. Pembahasan yang akan dibahas pada video ini yaitu mengenai penerapan fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan. Manajemen merupakan sebuah cara yang dilakukan sebuah kelompok, organisasi, perusahaan dengan bekerja sama untuk mengatur sesuatu hingga mencapai targetnya. Namun, apakah hanya itu saja fungsi manajemen? Dalam mengatur organisasi atau perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuannya, disinilah sebuah manajemen dibutuhkan. Maka, pengertian manajemen harusnya diketahui secara benar maksud dan tujuannya. Jika ditinjau secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno yang artinya adalah seni dalam mengatur. Oleh sebab itu, fungsi manajemen juga dapat ditafsirkan sebagai upaya perencanaan yang melibatkan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme yang terorganisir, step by step-nya juga dilakukan dengan sangat amat terukur hingga pencapaian target dapat diprediksi. Lalu, untuk apa manajemen itu digunakan? Fungsi yang pertama yaitu untuk perencanaan. Fungsi manajemen sebagai perencanaan, di mana pada tahap ini akan dilakukan pemilihan dan tujuan perusahaan. Ini kemudian dijadikan penentu dan sekaligus tolak ukur dari berbagai strategi kebijakan yang mencakup anggaran dan step by step yang perlu dilakukan. Berikutnya yaitu fungsi manajemen. Dalam perencanaan juga mencakup pada strategi bisnis perusahaan agar bisa mencapai tujuan dengan seefisien dan seefektif mungkin, serta untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Fungsi berikutnya yaitu fungsi perorganisasian. Fungsi yang ini bermaksud di mana ada beberapa aspek yang saling berkaitan untuk mencapai target perusahaan seperti sumber daya dan kegiatan utama perusahaan, pengembangan organisasi, serta kelompok kerja, pembagian tanggung jawab kerja pada tiap-tiap divisi. Perorganisasian juga termasuk dalam strategi bisnis, bukan hanya untuk eksternal tetapi aspek internal juga harus dijaga dengan baik. Berikutnya yaitu fungsi penyusunan SDM. Manajemen juga berfungsi untuk penyusunan sumber daya manusia, di mana dalam tahap pengembangan karyawan seperti rekrutmen. Selain itu, pemberian orientasi kepada karyawan juga dilakukan agar karyawan dapat bekerja secara produktif, profesional, dan juga kreatif. Fungsi yang berikutnya yaitu untuk pengarahan. Fungsi lainnya adalah melakukan pengarahan, di mana sebuah pengarahan dapat menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan, seperti prioritas apa saja yang harus dilakukan oleh karyawannya masing-masing. Fungsi pengawasan. Dalam fungsi manajemen lain, melakukan pengawasan merupakan tahap pengendalian dan penerapan cara dan strategi untuk menjamin rencana sesuai seperti apa yang sudah ditetapkan. Berikutnya itu ada fungsi koordinasi. Dilakukan dengan melakukan pertemuan terhadap orang yang terlibat dalam sebuah perusahaan. Koordinasi akan menimbulkan terjadinya persaingan-persaingan yang tidak sehat antara pekerja, serta memberikan umpan balik terhadap sebuah pekerjaan. Fungsi berikutnya yaitu pelaporan. Segala kegiatan yang terjadi dalam perusahaan tidak akan memiliki arti apapun jika tidak direkam secara baik melalui sebuah laporan. Tahapan pelaporan ini juga berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaan yang didukung dengan data-data yang telah ada. Fungsi berikutnya yaitu budgeting, yang merupakan penetapan anggaran keuangan yang mempertimbangkan beberapa aspek seperti tujuan dan kebijakan perusahaan, data sebelumnya, perkembangan ekonomi, pengetahuan mengenai kompetitor, dan juga kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah.
Fungsi berikutnya yaitu sebagai pemberi instruksi, di mana manajemen yang berkaitan dengan pembinaan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik agar sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan. Fungsi berikutnya yaitu sebagai motivasi. Tahap motivasi adalah sebuah peran yang dilakukan atasan berbentuk penyemangat kepada karyawannya. Ini termasuk insentif-insentif atau bonus bagi karyawan yang bekerja dengan baik dan sesuai standar perusahaan. Begitulah fungsi manajemen menurut para ahli. Jadi kesimpulan fungsi manajemen itu hakikatnya sama saja, yaitu berfungsi untuk memanage keperluan ataupun kepentingan di suatu perusahaan, organisasi, ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.